Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Madinah, baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Makanya salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Jika tidak mampu, ada 5 langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal la'natullah alaih. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ustadz kondang di TV, acara live, ditanyakan oleh jamaahnya, apakah itu Dajjal? Oh, katanya, Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudra laut yang paling dalam, hanya semata kakinya. Waduh. Kalau dia ngomong di timur, yang di barat mampu mendengar suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Malu saya mendengar tuh jawaban, ya Allah. Waktu SD saya sudah dengarkan kayak gitu. Lah ini ustadz level nasional loh, ngomong di TV, jawabannya kayak gitu, ngawur ngaco abis. Lalu sebenarnya Dajjal ini siapa? Rasul mengatakan dia adalah anak keturunan Adam, tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit, mukanya bulat, kedua bola matanya utuh ada, hanya yang sebelah kanan tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas meleleh kemari menutupi, dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya, dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit, kayak dahak. Orang maaf ya, kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak lalu disemburkan ke mata orang ini lalu meleleh gitu. Seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukhon lah, akibat dukhon. Seluruh orang-orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan, jelek-jelek semuanya. Baik kaum muslimin, kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup, nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari tempatnya. Warnanya hijau kaca. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, putih pucat kemerah-merahan. Bibirnya tebal, rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Di sela-sela rambutnya yang keribu muncul rambut-rambut lurus seperti ijuk. Lehernya agak sedikit panjang, lebih panjang daripada kita, sedikit lebih panjang. Bahunya mereng, dadanya bidang, full daging, sekel. Rasulullah mengatakan bila ia berjalan, kamu akan melihat kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Udah kebayang? Seperti ini. Oh, tapi kalau ketemu orang kayak gini jangan dibilang Dajjal. Orang biasa tapi jelek minta ampun, jelek abis. Kaum muslimin, kata Rasulullah berikutnya sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang beriman, yang menurut Allah imannya masih sahih, menurut Allah imannya masih benar, dia diizinkan oleh Allah mampu membaca huruf ka, fa, ra di antara kedua alis matanya. Ada tertulis ka, fa, ra, yaitu kafir. Walaupun aslinya dia nggak pandai membaca Arab, membaca Al-Quran, tapi imannya menurut Allah sahih, dia akan mampu melihat itu. Kalau sempat kepapasan beberapa papasan, dia mampu melihat kafara. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya, menjadi pengikutnya. Coba bayangkan, dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan setan? Sementara Dajjal dengan sukarela dan senang hati
seluruh jin dan setan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka, ya awas ya, di fase keempat ini adalah fase di mana setan jin dan setan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini, makanya ketika Dajjal muncul, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi, kata Nabi, kalau saya hidup, saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada, setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat, sehingga tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi perintahkan ketika kamu dengar Dajjal masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar, yang menjadikan seluruh manusia yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup, dengan sukarela datang untuk menyongsong di mana titik Dajjal berada. Mereka berharap Dajjal bisa membagi-bagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah, ikat dia di dalam rumah, tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu, bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ibu-ibu, pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal. Seluruh dukun satu bumi, seluruh ahli-ahli sihir satu bumi akan sujud menyembah Dajjal. Dengan sihirnya, Dajjal menunjuk ke arah langit. Maka dalam pandangan mata manusia, awan berkumpul berarak dari mana-mana, padahal sudah sekian tahun awan tidak ada di langit. Lalu menurunkan air hujan, padahal hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dengan telunjuknya, Dajjal menunjuk ke arah tanah yang gersang dan tandus, maka tanah itu seperti memperlihatkan rumput-rumput hijau pun muncul, air sungai mengalir. Dengan sihirnya Dajjal, dia menunjuk ke arah kuburan yang ada, maka seluruh yang pernah mati dan ada di kuburan itu bangkit, hidup dalam keadaan utuh, manusia yang utuh seperti masih hidup dulu, dan langsung berjumpa sang ayah dengan anak, anakku, mak dengan anak, anakku, suami dengan istri, istriku, padahal mereka sudah mati. Ternyata terbongkar rahasianya. Rasul mengatakan itu seluruhnya bukanlah orang yang sudah mati, tapi jin-jin dan setan-setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup, agar menipu orang-orang yang masih hidup ini. Lalu mereka berkata, inilah Tuhan kita yang telah menghidupkan kami kembali. Akhirnya manusia sujud kepadanya. Sungguh sangat dahsyat, Pak. Orang-orang lemah iman, minim amal soleh, dia akan tertipu. Ingat sekali lagi, siapa yang beriman dengan Dajjal, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah sampai dia mati. Dia akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Sekarang, apakah tanda-tanda Dajjal akan keluar? Ini penting. Sudahkah ada tanda-tanda itu sekarang? Menurut ibu, sudah ada apa belum? Apa? Sebentar, tolong dibaca hadis yang diriwayatkannya, diceritakan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini diceritakan juga perjalanan Tamim Ad-Dari sebagai seorang kapten kapal dengan 20 anak kapalnya. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi. Hari gelap, angin sangat kencang,
hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya, terdamparlah mereka di salah satu pulau laut Yaman. Satu malaman mereka masih stay di atas kapal. Besok ketika matahari terbit, laut sudah tenang, mereka pun turun ke pulau itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau, berjumpa dengan seekor binatang, yang binatang tersebut tinggi dan besar, berkaki 4. Bulunya lebat hitam. Binatang tersebut dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan dia memperkenalkan dirinya bernama Al-Jassasah, sehingga hadis ini oleh para ulama ahli hadis disebut dengan hadis Jassasah. Binatang ini, ibarat Allah yang kami muliakan, memperkenalkan diri. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan, kami sangka ini adalah setan wanita yang berwujud binatang ini. Kami takut mau dicelakakannya. Hampir kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu. Jangan kalian takut, saya tidak akan mencelakakan kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menanti kedatangan ada yang datang dari Arab. Sesungguhnya seorang lelaki di kuil tua sana sudah sangat lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Dia ingin mendengarkan perkembangan berita terakhir dunia sekarang. Pergilah kalian ke kuil tua itu, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Maka dalam keadaan takut, kata Tamim Ad-Dari, kami lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini menuju kuil tua tersebut. Sampai di kuil tua itu, kami terbelalak, mulut menganga melihat pemandangan yang belum pernah kami melihatnya. Seorang lelaki bertubuh gempal, kedua kakinya dirantai dengan rantai yang teramat sangat berat dan besar, rantai besi. Laki-laki ini tergeletak di lantai. Rantai itu bersambung mengikat kedua tangannya. Rantai yang berat, besar, dari besi. Rantai tersebut menyambung mengikat membelenggu lehernya. Lalu dia berkata, kalian tidak usah takut. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menanti kedatangan kalian. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang ummi, mengaku-ngaku menjadi nabi penutup, namanya Ahmad? Kami menjawab, sudah. Ahmad kan salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Sudah dekat. Jika begitu, waktunya sudah dekat. Apakah kalian beriman kepadanya? Tamim Ad-Dari menjawab, sebagian kami ada yang beriman kepadanya, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman, maka selamatlah kalian. Dia bertanya lagi, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Apapun pertanyaannya dijawab. Kemudian pertanyaan yang perlu menjadi catatan kita, sebagai tanda dia ini akan keluar, ternyata dialah Dajjal. Ternyata dia adalah Dajjal. Dia bertanya tentang dua hal. Tentang pohon kurma baisan. Tamim Ad-Dari berkata, apanya ingin kalian tanyakan? Pohon kurma baisan itu hari ini masih berbuah enggak? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang masih, buahnya lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya akan habis. Dan tak lama setelah itu, saya pun lepas. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Kemudian dijawab. Mana? Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Di manakah Danau Tiberias itu? Tahu? Lihat ini yang ada di lembaran yang ada di bawah. Danau Tiberias ini ambil satu Joko Tukarang Pak, cepat. Brosur Danau Tiberias dan kota ini bisa dikandangkan ulang supaya ada lebih orang lebih banyak tahu tentang Danau Tiberias. Yang awal silakan Danau Tiberias. Yang paling panitia brosur Danau Tiberias. Silakan dibagi 4. Ayo, waktunya kita tidak lama. Masih banyak penjelasan tentang akhir zaman. Silakan. Mohon dibantu.
Terus dioper belakangnya. Yang tidak dapat terlihat. Baik, kaum muslimin, perhatikan tentang Danau Tiberias. Jadi ada dua pertanyaan si Dajjal ini tentang kebun kurma Baisan. Yang kedua tentang Danau Tiberias. Laki-laki ini berkata, apabila buah kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, awas, saat itu saya sudah saatnya untuk lepas. Ibu tahu nggak, Bu, di mana kebun kurma Baisan itu? Ibu tahu tidak? Bilang cepat enggak. Pura-pura mikir lagi. Bilang enggak selesai. Ya Pak, kebun kurma Baisan letaknya di negeri Syam. Kalau sekarang ini perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Ketahuilah oleh Bapak Ibu semuanya dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah beberapa tahun belakangan ini kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Batang-batangnya pun cenderung kepada mati dan lapuk. Ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang terikat ini yang ternyata adalah Dajjal. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Lalu Tamim Ad-Dari berkata, apanya yang kau ingin tanyakan? Airnya, masih ada air nggak sekarang? Maka dijawab oleh Tamim, airnya banyak. Dan memang Danau Tiberias ini sejak terbentang bumi tidak pernah airnya susut. Airnya full maksimal. Lalu apa kata laki-laki yang terikat itu? Dajjal ini, nanti kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, saatnya saya akan mengelilingi seluruh dunia, saya akan masuk seluruh kota-kota, saya akan kuasai manusia. Untuk Bapak Ibu ketahui seluruhnya, sejak tahun 2003 terjadi penyusutan. Lalu 2004 pemerintah Israel secara resmi membuat garis merah. Ternyata, perhatikan ini, perhatikan. Ini apa? Bagus, jawabannya jujur. Ini garis. Kalau dia bilang ini danau, terlalu. Ini adalah garis dari permukaan Danau Tiberias, ya. Ah, ini dasarnya. Kaum muslimin, sejak 2003 sampai 2013, sejak 2003 sampai 2013, danau ini telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Padahal kedalaman danau ini hanya 45 meter saja. 45 meter saja. Ya. Dalam hanya hitungan 10 tahun sudah 16 meter menyusut airnya dari permukaan. 16 meter dari kedalaman 45 meter, maknanya sudah lebih 30%. Coba buka YouTube. Buka YouTube, ada di situ acara televisi resmi pemerintahan Israel menyebutkan kepanikan dan ketakutan mereka yang tidak bisa disembunyikan. Sebab apa? Ini danau, airnya sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka nggak punya sungai, mereka nggak punya mata air yang lain, cuma ini. Di sini untuk air minum, air cocok tanam, air mandi, segala-galanya dari sini sumbernya. Dan sekarang air itu menyusut. Kaum muslimin yang kami muliakan, 16 meter sudah seperti ini posisinya. Tahun 2015 akhir 2015, bagian yang paling menonjol dari danau ini sudah muncul seperti pulau-pulau kecil. Kelihatan seperti pulau-pulau kecil di atas permukaan danau. Kondisinya sekarang semakin menyusut. Awas, inilah yang menjadikan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mufti dan ulama besar Arab Saudi, sampai menangis ketika diberitakan kabar tentang perkembangan Danau Tiberias. Lalu apa kata beliau? Hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman bapak ibu dan zaman anak-anak kita masih hidup. Makhluk terlaknat ini akan keluar, Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
penyusutan air ini sangat signifikan. Kecemasan dan ketakutan tidak dapat disembunyikan. Lihat gambarnya. Lihat ini. Dulu airnya masih tinggi. Gambar ini diambil dan kita cetak tahun 2013 ya. Tahun 2013 yang ini. Kondisi sekarang udah beda lagi. Baik kaum muslimin, yang belum kebagian tolong dibagi. Kalau enggak nanti minta ambil di luar. Ini kami benarkan untuk dicetak banyak. Silakan cetak banyak-banyak agar umat tahu. Ini dilihat dan hadisnya sangat jelas, fakta yang tidak dapat disembunyikan, nggak bisa ditutup-tutupi tentang keluar saat dekatnya keluarnya Dajjal. Bapak Ibu, nanti itu ada kotak yang berjalan dari Yamimah, jadikan sajalah sebagai infak Bapak buat memperbanyak ini kembali dan juga membantu operasional dakwahnya Yamimah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Lihat kondisi-kondisi yang ada di situ. Ini tahun 2013, 2015 sudah semakin menyusut. Sudah semakin susut airnya. Sekarang negara-negara besar dunia sudah membuat simbol-simbol penyambutan kedatangan Dajjal. Seluruh negara-negara besar di dunia termasuk Arab Saudi. Lihat, Arab Saudi di Madinah, luar kota Madinah, sudah membangun istana kerajaan di satu bukit di luar kota Madinah. Ada yang tahu? Ada yang pergi umrah, pergi haji? Lihat di sana. Dan kata Rasulullah, Dajjal nanti akan naik ketika dia tidak berhasil masuk Mekah, nggak berhasil masuk Madinah, dia naik ke atas salah satu bukit yang disebut dengan Bukit Khabisha atau Bukit Ba'guk, Bukit Garam. Para ulama sekarang dan orang-orang kota Madinah menyebutnya dengan Bukit Dajjal. Ternyata ketika Dajjal naik ke atas, dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Dia berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini hadis Rasulullah. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke Masjid Nabawi dan berkata, itulah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan geram, dia hantarkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Maka satu kota Madinah gempa. Akhirnya seluruh orang munafik keluar, orang-orang musyrik keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah hari bersihnya Madinah dari kaum munafikin dan musyrikin. Kaum muslimin, istana putihnya Muhammad. Ketika Nabi melafazkan hadis itu, Masjid Nabawi macam apa bentuknya? Lantainya aja masih dari pasir, tiang-tiangnya masih dari pohon kurma, belum dikasih dinding. Lotengnya saja, atapnya saja masih dari pelepah kurma. Tapi ketika Dajjal mengatakan itulah istana putihnya si Ahmad, maka lihat keadaan istana putih itu enggak dengan Masjid Nabawi sekarang. Seolah-olah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah tentang ucapan Dajjal terjadinya di masa kita. Ya Allah ya Rabb. Baik kaum muslimin, selanjutnya Rasul bersabda, lihat nanti di kitab kita, tentang hanya seorang bocah remaja lelaki yang Dajjal tak kuasai. Dajjal tak mampu menaklukkannya. Kalau dia ketemu sama orang, ini orang pasti takluk. Sihirnya pasti merubah orang ini. Kemampuan magicnya akan menjadikan orang ini tersilap. Lalu hipnotisnya bisa merubah orang ini. Cuma remaja lelaki ini nggak bisa. Rasul berkata, saat dia lihat remaja itu tetap berdiri tegar di atas kedua kakinya dan dadanya membusung, dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal mendatanginya. Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia menuhankan saya dan mereka mengakui saya adalah Tuhan. Sujud kamu. Tidak, kata remaja itu. Engkau adalah makhluk Allah. Kening ini hanya sujud untuk Allah sang Khaliq. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia jambak rambut remaja ini, kemudian tangan kanannya memegang gergaji, dibelah duanya kepala ini. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah duanya. Seremaja sakarat, terbelahlah kepalanya, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Terbelah sampai ke lehernya dan ke dadanya, dia pun terjatuh, darah bersimbah di lantai. Dia menjadi mayat. Dajjal mengelilingi 1 kali putaran sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu Dajjal menunjuk ke arah mayat remaja laki-laki ini. Qum, bangkitlah kamu, hiduplah kamu. Kalau selama ini Dajjal hanya dengan permainan sihirnya
Tapi kali ini memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah izinkan tubuh yang tadi terbelah kembali bertaut. Bukan ilmu rawa rontek ya. Kembali bertaut, bersatu, dan kepalanya juga. Kemudian remaja ini bangkit. Bangkit, darah yang tadi di lantai masih bergenang. Tubuh yang tadi berlumuran darah masih saja basah dengan lumuran darah. Tapi remaja ini sudah utuh dan dia berdiri seperti awal. Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat semua, saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh, ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente, saya adalah Tuhan ente. Sujud, kata Dajjal. Sorry Jal, justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang,